Itu kalau orang baca Fatihah langsung kebuka. Karena ada nama Nabi Muhammad di situ. Ada di Bismillah, ada di Alhamdulillah, ada di semua ayat itu. Jadi baca Al-Fatihah itu sama dengan baca biografi Nabi, tapi biografi hakikat sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau waddolin bacanya apa? Amin. Al-Amin siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya surat ini dipakai untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Saya gergetan kalau ada orang main-main sama Fatihah. Bismillah itu saya bagi satu aja ya. Kalau nulis Bismillah, alifnya di depan apa alifnya setelah ba? Alif dulu atau ba itu baru alif? Nulis Bismillah. Padahal yang benar secara ilmu nahu ba dulu baru alif. Kenapa alif dulu? Ternyata ilmu wali Allah itu salah satunya pada ilmu huruf. Nggak pernah diturunkan ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nggak pernah. Nabi mana aja nggak pernah. Hanya diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Alif Lam Mim 5 ayat pertama, ayat Kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Itu nggak pernah diturunkan ke umat-umat terdahulu. Wabil khusus Al-Fatihah turun di bumi berkali-kali, diambil ke aras sekali. Jadi Fatihah itu spesial. Jadi kalau Imam Syuuti dan Imam Zarkashi menulis ada ayat turun di Mekah, ada turun di Madinah, Makki, Madani. Ini ayat turunnya di Aras, boleh disebut surat Arsy. Surat turunnya di mana? Di Aras. Maka kita bersyukur. Inilah muqaddimah pertama saya. Mari bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diturunkan surah Al-Fatihah dan menjadi tawassul antum sebelum berzikir. Betul enggak? Ya. Itu kalau orang baca Fatihah langsung kebuka. Karena ada nama Nabi Muhammad di situ. Ada di Bismillah, ada di Alhamdulillah, ada di semua ayat itu. Jadi baca Al-Fatihah itu sama dengan baca biografi Nabi, tapi biografi hakikat sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau waddolin bacanya apa? Amin. Al-Amin siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belajar hakikat dikit mau nggak? Dikit aja, biar baca Fatihahnya semangat, biar baca Fatihahnya nggak sembarangan, biar baca Fatihahnya nggak sembari main handphone. Suek bener itu orang baca Fatihah sembari main handphone, kurang ajar namanya. Ini ayat diturun ke aras sudah main handphone sembari apa itu? Nggak sopan. Ini ayat dijemput ke aras Allah. Baca Fatihahnya mesti serius. Makanya surat ini dipakai untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Saya gergetan kalau ada orang main-main sama Fatihah. Bismillah itu saya bagi satu aja. Satu aja ya. Kalau nulis Bismillah, alifnya di depan apa alifnya setelah ba? Alif dulu atau ba itu baru alif? Nulis Bismillah. Padahal yang benar secara ilmu nahu ba dulu baru alif. Kenapa alif dulu? Ternyata ilmu wali Allah itu salah satunya pada ilmu huruf. Meskipun alif bata saja, ya,
itu ditulis dengan kertas, tapi itu asalnya dari langit. Wali-wali Allah itu ada yang bertugas nulis. Ketika mereka mau nulis Bismillah, ba lalu alif, ditegur secara rohani, masa kamu dahulukan ba sebelum alif? Yang benar alif dulu baru ba. Kenapa? Alif itu alif al-ahad. Ahad, ahad itu Allah Subhanahu, sedangkan ba itu ba'u Ahmad. Ba-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka titik di bawah ba disepakati oleh ahli ilmu huruf disebut al-haqiqah al-muhammadiyah. Hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Maka dalam bismillah ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sembarangan baca Al-Fatihah, pasang adabnya supaya diberkahi. Karena orang beradab lebih dicinta daripada yang tidak beradab. Insyaallah majelis Asy-Syifa tambah diberkahi. Amin. Kiainya mah oke, muridnya yang belum oke nih ya. Kurang serius, kok panjang dikit, panjang nih. Masa malaikat lagi turun dia main handphone? Hah? Malaikat lagi turun dia main Instagram, main YouTube, main WA, ya salam. Dicuekin malaikat rahmat. Dicuekin, ya kecuali kolbu antum udah nyambung sama Allah. Kolbu udah nyambung sama Allah, terserah mau ngapain aja. Mau lagi ngapain juga boleh. Kalau hati kita belum terlatih, pakai adabnya. Ya. Rame bener belakang tuh ya. Orang Banyuasin ya. Apalagi nama Nabi Muhammad masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya loncat aja ya. Di situ masih ada nama Nabi Muhammad tuh. Cuma saya nggak boleh sebut. Alhamdulillahirabbil. Kita ambil potong-potongan aja. Alhamdu. Pujian, betul. Adakah pujian tanpa ada yang memuji? Adakah orang berzikir suaranya kedengeran tapi orangnya nggak ada? Mungkin nggak? Hah? Mungkinkah ada pujian tapi tidak ada yang memuji? Mungkinkah sholat diterima tanpa ada yang sholat? Gimana? Adakah zakat tanpa ada orang berzakat? Maka kalau disebut alhamdu, padahal bisa pakai hamdan loh, hamdan lillah. Kenapa pakai alif lam? Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena alhamdu itu salah satu sirnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Muhammad, orang yang terpuji. Ahmad, orang yang paling banyak memuji. Maka alhamdu, pujian sang Muhammad SAW yang diterima itu cuma pujian Nabi Muhammad. Maka jika ingin pujiannya diterima, satukan frekuensi kolbunya dengan nur Nabi Muhammad SAW. Baru diterima alhamdulillah. Apa itu sirnya alhamdulillah? Kata Nabi SAW, afdalud du'a alhamdulillah. Doa paling tinggi bukan kamu mengatakan ya Allah beri aku ini, beri aku itu, beri aku, bukan. Doa tertinggi itu alhamdulillah. Engkau mengatakan, engkau bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, hamba yang paling banyak memuji Nabi mana? Nabi siapa yang paling banyak memuji Allah? Nabi siapa? Benar, ada Nabi yang panjang umur loh, 950 tahun. Nabi Muhammad cuma 63 tahun. Gimana dong? Nabi Adam itu umurnya di atas 1000, karena di sorga tuh lama. Sehari di sorga sama dengan 1000 di sini. Dan beliau itu sudah berhari-hari. Kira-kira berapa tuh umur Nabi Adam?
Ayo, siapa yang lebih banyak muji, Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Serius. Kenapa? Alasannya apa? Apa alasannya? Hah? Beliau kekasih. Loh, Nabi Adam juga kekasih Allah. Apa dong rahasianya? Wah, mendekati Pak, mendekati. Belum ada Nabi Adam, sudah ada Nabi Muhammad. Kuntu nabiyan, aku seorang nabi. Adam masih bau tanah. Sallallahu alaihi. Jadi siapa yang paling lama memuji Allah? Sallallahu alaihi wasallam. Baik Nabi Muhammad nurnya, baik Muhammad jasadnya, baik Nabi Muhammad ruhnya. Semuanya dia juga. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian itu, nah, kalau orang alinahu, alif lam itu menunjukkan ada yang punya itu. Ini tahmid pujian sudah dikenal dari siapa? Bagi ahli ma'rifat, alhamdu itu adalah alhamdunya sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya imam-imam ahli sholawat menemukan rahasia-rahasia sholawat. Mereka menyebutkan sholawat ini lebih afdol dari 1000 sholawat itu. Sholawat yang ini sama dengan 2 kali baca dalail. Sholawat ini, itu karena faktor itu. Mereka menemukan nurnya. Tapi kan itu bagi dia, belum tentu bagi kamu. Kalau si imam itu baca sholawat Al-Fatih sama dengan 6000 kali sholawat yang lain, itu kan bagi dia. Karena rohani dia nyambung dengan sang Al-Fatih Nabi Muhammad SAW. Salawat kita gimana? Gitu. Itu manfaat tawasul supaya kita ikut ditumpang di dalam doa-doa mereka. Ya. Nabi itu unik. Seakan-akan beliau menunjukkan butuh sholawat, padahal beliau nggak perlu sholawat. Apa kata beliau? Al-Bakhil, yang bakhil itu disebut namaku, dia tidak sholawat kepadaku. Aneh mau tanya mantap, Nabi butuh sholawat kita nggak? Terus kok Nabi bilang, orang bakhil man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang bakhil itu yang disebut namaku tapi dia tidak sholawat kepadaku. Kok Nabi ngomong begitu? Apa Nabi butuh sholawat? Ternyata tidak. Kenapa? Karena man dzukirtu indahu, jika namaku disebut, namaku itu ada nurnya. Nur itu ada di dalam dirimu. Jika engkau tidak menyolawatinya, engkau bakhil kepada dirimu sendiri. Jadi orang yang gak sholawat disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia sedang merugikan diri dia sendiri. Karena tubuh ini diberkahi berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin menurut ahli fikih sholawat itu sunat, tapi bagi orang yang mengerti bab hakikat, sholawat itu wajib. Makanya mazhab Syafi'i itu semi-semi hakikat. Bagi beliau sholat nggak pakai sholawat nggak sah. Bagi imam yang lain nggak. Kecuali murid Imam Syafi'i kayak Imam Ahmad bin Hambal. Tapi bagi mazhab selain Imam Syafi'i dan murid-muridnya, sholawat itu sunat. Bagi Imam Syafi'i apa? Wajib. Silakan buka. Itu muqaddimah kitab Ar-Risalah. Apa kata beliau, kalau bukan karena Nabi Muhammad kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak tahu apa-apa, nggak dapat nikmat apa-apa. Bahkan kata Imam Syafi'i, mensyukuri nikmat itu nikmat. Mensyukuri nikmat itu dengan nikmat. Saya bisa mensyukuri nikmat Allah karena Allah beri nikmat di dalam hati ini, yaitu nikmat mampu bersyukur. Berarti orang bersyukur itu dimampukan Allah. Begitu tajamnya ilmu ma'rifat dalam kolbu Imam Syafi'i. Wajar sampai hari ini mazhab beliau termasuk mazhab yang paling banyak pengikutnya. Ini Majelis Asyifa mazhabnya apa? Syafi'i. Benar, Syafi'i. Benar.
Tadi kunut nggak subuhnya? Apa waktu duha? Kunutnya waktu duha ya? Subha, subuh plus duha. Kunut itu hanya salah satu daripada mazhab Imam Syafi'i. Di sini pakai sholawat apa, Ustaz? Pakai sholawat apa di sini? Sholawat yang sering dibaca, yang banyak diulang-ulang. Apa? Sholawat Burhan, sholawat Asyifa, Tibil Qulub, enggak lagi. Asyifa ada sendiri. Ajib. Pasti sholawatnya banyak, diulang-ulang. Satu aja. Oh, penutup aja ya, biar sah gitu ya. Saya dulu pernah mampir di satu majelis di luar negeri sana, tempatnya kecil, kami duduk 4 jam. Biasa orang Indonesia kalau baca sholawat yang panjang-panjang, bacanya pelan-pelan. Di sono, kita 10 kali, dia udah 100 kali. Dibacanya 313 kali. Saya keteteran itu, ngikutinnya. Padahal dokter baca sholawat kalah sama orang yang gak kuliah dia. Tapi baca sholawat cepet. Di situ dokter saya nggak kepake, ustadznya nggak kepake, bahasa Arabnya nggak kepake. Kita baru 50, dia sudah 313. Antum bisa bayangkan, itu sholawat apa? Sholawat tafrijah. Lidah kita kan keluh kalau cepet-cepet. Mereka 313, selesai. Yasin tau gak berapa kali bacanya? 40 kali sekali duduk dan cepat. Ternyata Yasin itu sallallahu alaihi wasallam salah satu nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasakan nanti kalau baca surat Yasin, sirkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Yasin, wahai hakikat insan, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kajian tarekat loh ya, bukan kajian hakikat. Itu ada di kitab tafsir basic, ada di kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini murid Imam Salafi, Ibnu Taimiyah, dan dia menyebutkan Yasin adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaji Yasin nama Nabi Muhammad bukan kajian orang tarekat, itu kajian orang berilmu. Jadi kalau ada orang hari ini nolak itu, jangan-jangan dia tidak berilmu. Ya. Udah ya? Cukup? Hah? Cukup? Soalnya ada majelis dalam majelis soalnya. Tuh begitu mas saya nggak datang. Capek pak. Saya nemenin bapak saya tadi sakit. Baru masuk rumah sakit. Kalau kayak gini antum aneh nggak datang. Oke, terakhir yang mau saya sampaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Karena majelis disebut Asyifa. Ya. Hakikat Asyifa itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada salawat Tibil Qulub. Salawat Tibil Qulub itu menunjukkan apa? Bahwa sang syifa sejati, meskipun di Quran dikatakan wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa dan rahmat. Hakikat Quran itu ada di qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan, hakikat syifa, pengobatan rohani dan jasmani itu ada pada qalbu Nabi Muhammad sallallahu. Penyakit umat yang dulu nggak sembuh di zaman Nabi Nuh sembuh oleh Nabi Muhammad padahal umurnya pendek. Nabi Nuh 950 tahun nggak sembuh umatnya. Aman Nabi Muhammad sembuh.
Nabi siapa yang murid-muridnya bandel? Yang paling bandel? Umat Nabi Musa. Nabi siapa? Umat Nabi? Itu sekarang keturunannya yang lagi perang itu. Wajar kan? Emang dari dulu-dulu mereka begitu. Ya. Tapi kita nggak boleh membenci satu ras karena ras dia. Karena Nabi Muhammad juga punya istri seorang Yahudi. Dan Nabi berperang dengan ayah dia. Karena ayah dia, ya seperti karakter Yahudi kebanyakan. Suka melanggar janji, suka khianat. Maka berperanglah. Dan perperakan itu dahsyat. Salah satu perang terdahsyat yang Nabi lakukan, itu perang melawan ya, ayahandanya Sofiyah, namanya Huyai bin Akhtab. Siapa namanya? Jangan dikira Huyai bin Akhtab itu orang biasa. Dia tuh ngeliat muka antum langsung tahu dalam-dalamnya siapa. Mimpinya tadi apa dia ngerti itu. Bisa nafsirin mimpi dia tuh. Huyai bin Akhtab. Sayang gengsinya nggak mau terima nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimanapun juga dia dapat berkah. Putrinya menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya, perempuan Yahudi itu cantik. Itu Huyai bin Akhtab jatuh, semua Yahudi kalah. Tawanan-tawanan yang cantik-cantik itu diperebutkan oleh panglima perang. Panglima terdepan langsung ngambil, saya mau Sofia. Udah diambil, udah mau dinikahin. Apa kata orang-orang? Panglima, anaknya raja hanya untuk sang raja. Walaupun Nabi Muhammad bukan raja, tapi beliau lebih tinggi dari semua raja. Maka sang panglima tahu diri, oh ya, aku bukan sang raja. Maka diserahinlah Sofia yang sangat cantik, padahal janda itu. Ternyata kecantikan itu gak ada urusannya sama janda ya. Mau gadis mau janda. Tapi yang mahal dari Sofia itu bukan janda dan gadisnya. Yang mahal itu nasab dia. Nasab dia. Nanti nyambung kepada Nabi Yakub. Nyambung kepada Nabi Ishak. Nyambung kepada Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Maka Nabi menikahi. Bukti Nabi SAW tidak menjadikan tawanan perang jadi budak, tapi malah dia angkat harkatnya menjadi istri. Hebatnya Rasulullah. Budak dijadiin istri. Kalau sampean ya, istri jadi budak. Istri jadi budak. Itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad, budak jadi istri. Naik derajat. Itu baru Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad SAW mesti juga begitu. Bukan memperbudak istri. Ya, ini bukan buat jenengan ibu-ibu, bukan. Emang hakikatnya begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali di perang Uhud, itu sahabat-sahabat ada yang betisnya kena tombak. Coba bayangin betis kena tombak. Belah dua. Betis belah dua. Maka dia tertati-tati datang kepada Nabi SAW, sahabat ini. Wahai Rasulullah, betisku, nunjukin doang. Bingung mau ngomong apa. Tahu nggak cara Nabi ngobatin? Nanti di akhir zaman ilmu ini dikembalikan. Tapi bukan pada saya. Ya, kecuali dapat izin. Nabi cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Balik seperti semula. Balik seperti semula. Ya wajar. Jangankan betis. Daging udah disayat-sayat, daging kambing udah jadi gulai, udah jadi kare, udah jadi rendang. Itu bisa ngobrol sama Nabi. Apalagi cuma betis belah. Begitu Nabi Muhammad SAW. Bismillahnya Nabi sedahsyat itu. Dan kita udah jelaskan, Bismillah itu sebenarnya hakikat nama Nabi Muhammad SAW disembunyikan di situ. Maka orang kalau wiridan Bismillah, dia pegang dadanya, dia dalam-dalami,
itu kolbunya sembuh dari penyakit-penyakit. Jadi orang mengira wirid kalau ketinggian itu keren, enggak. Wirid paling basic itulah wirid paling tinggi. Bukan yang ditulis-tulis kepercayaan sekali, itu mah biasa. Wirid yang paling basic. Coba Fatihah buang bismillahnya. Sah enggak Fatihah ente? Hah? Fatihah kita dibuang bismillahnya, sah enggak Fatihahnya? Ulama kita sepakat, perhatikan. Semua yang di Quran terkumpul maknanya dalam surat Al-Fatihah. Semua yang ada di Al-Fatihah terkumpul dalam Bismillah. Semua yang dalam Bismillah terkumpul pada ba. Semua yang dari ba itu ada pada titik di bawahnya. Dan titik di bawah itu disebut dengan sir Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Semua Quran itu ada di kolbu Nabi Muhammad SAW. Beliau keluarin dikit jadi obat. Adakah obat tanpa ada orang yang menghantarkan obat, yang menyarankan obat, mendiagnosa obat? Ada nggak? Kan nggak ada. Makanya berobat sendiri itu ilegal, itu malpraktek. Nggak ada tuh obat tiba-tiba datang sendiri, terbang. Saya mau obat demam, terus datang obatnya begitu, nggak kan? Enggak. Kita datang ke dokter. Sang dokter itu, sang tabib itu Sayyidina Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak mampu menatap baginda Nabi Muhammad SAW. Enggak ada mampu. Sifat kikir pelitnya Sayyidina Abu Bakar sembuh cukup dengan membersamai Nabi Muhammad SAW. Sifat keras mau menang sendirinya Umar sembuh bekat Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan majelis kita selama ini, ya. Saya berhusnuzon teman-teman ini yang sudah ikut majelis Asy-Syifa itu berubah sifatnya. Ya, saya berbaik sangka, semakin rajin menyebut ya Allah, ya Nur, ya Allah. Kolbunya gelap karena emosi, nanti pulang-pulang menjadi penyabar. Ya, buktikan nurnya masuk ke dalam kolbu. Di rumahnya lebih suka ngalah daripada mau menang sendiri. Ya, ini kalau nggak ada nur, saya udah tinggalin dari tadi Pak. Tapi alhamdulillah Allah masih masukkan nur itu di dalam kolbu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW, masih ingatkah kita ketika beliau sedang berperang? Ternyata Nabi ini sangat manusiawi, jarang unjuk mukjizat dan keramat. Sesekali aja baru tunjukin. Tapi orang-orang sekarang dikit-dikit pengennya lihat keramat ya. Berarti kita menolak sisi manusiawi. Kita manusia, Nabi manusia. Tapi ketika sudah genting, barulah Nabi Muhammad SAW menunjukkan sisi manusia yang di atas semua manusia. Basyarun la kal basyar. Manusia tapi beda dengan manusia biasa. Ketika paceklik, nggak ada air. Sahabat-sahabat, air ini masih begini, masih mending nih. Segini pun nggak ada. Mereka dulu nyimpan air di mana? Di tempat kulit, dimasukin air. Itu air udah dikit. Jadi bisa direfill. Bisa direfill. Itu air masukin kulit, airnya sedap. Ya, kulitnya sudah dikeringin. Orang-orang dulu sering minum pakai begitu. Tapi apa kata Nabi? Kumpulkan semua air yang kalian punya, taruh di gayung. Kalau kita sekarang sebutnya gayung atau wadah kecil. Maka Nabi SAW giniin tangannya. Tiba-tiba ada air keluar. Itu sahabat yang iseng lihat, ada apa di belakangnya? Ada selang panggang, nggak ada lihat. Bayangkan di tubuh Nabi tidak ada PDAM, nah, nggak ada perusahaan air minum, itu bisa keluar. Keluar Pak. Ini berapa rongganya? 1, 2, coba tangannya. Coba lobangnya, rongganya berapa? Tuh 2. Kok 5?
Jarinya 6, Pak. Jarinya berapa? Oh, rongganya berapa? 4, bukan 5. Rongganya 5 apa 4? Ente ketemu orang bunian nanti nih. 5 apa 4? 4, alhamdulillah. Kalau enggak saya curiga saya ketemu orang bunian. Padahal orang bunian enggak gitu-gitu amat ya. Berapa? Nah, ini perhatiin. Ini ilmu hakikat itu. Tangannya Nabi itu adalah password nikmatnya surga. Jadi kata beliau, di tanganku ada kunci-kunci surga. Di tangan, kan Nabi nggak punya pembuatan alat kunci, itu Nabi nggak punya. Kita kan bayangin kunci, dulu itu masih pakai logam, masih pakai besi, itu menora. Orang sekarang buka kantor pakai apa? Zzz. Antum cuma begitu doang. Nabi bisa begini. Semua, kebuka semua pintu surga. Mulai paham, yang di dunia itu imitasi dari akhirat. Yang sekarang kita lihat itu adalah permisalan dari yang di sana. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan sampai pintu-pintunya, kuncinya mutasyabiha, sama tapi beda, mirip lah barangkali. Kata Nabi SAW, di surga ada 4 anhara, arba'atu anhar, ada 4 apa? 4 sungai. Satu sungai mineral, bening, lebih segar daripada Zam-Zam. Yang kedua, madu, manis tapi tidak bikin enek. Makanya orang di sorga kuat-kuat kawinnya karena minum madu. Tenang Bu, ini belum sorga. Bapak-bapak ini kebanyakan minum madu, ginjalnya hancur. Di sono bukan ginjalnya hancur, tambah kuat dia. Yang ketiga sungai susu. Susu bikin kuat gak? Kita kalau demam, kasih aja susu kambing, kasih aja susu seger, cepat sembuhnya. Karena badannya akan melawan penyakitnya lebih kuat. Kasih obat, kasih susu, cepat sembuhnya Pak. Apapun penyakitnya, kecuali penyakit yang bertentangan dengan susu. Ya, dokter lebih tahu lah. Yang keempat sungai apa? Sungai Khamar. Nah, kalau di bandara-bandara itu kan, saya kalau lewat bandara itu ngelihat air haram itu. Bener loh Pak, haram. Haram nggak Khamar? Air haram itu dijual di kaca-kaca yang indah. Botol-botolnya seksi-seksi tuh. Wew. Kenapa air haram itu dibungkus dengan cara yang indah? Mahal loh itu. Itu air busuk semua itu. Tapi bisa mahal. Kok bisa? Kita kadang-kadang tertarik juga mau ngeliat, kepala ngeliat gitu. Lama ya ditawarin sama teman biasanya. Lo mau gitu. Untung pakai baju ustadz kan. Kalau enggak pengen tahu juga beli tapi nggak minum. Ya karena kata dokter ada beberapa minum itu yang tidak haram. Versi dokter bisa ngilangin sakit gigi katanya. Tapi nggak coba ya. Kira-kira yang Nabi keluarin yang mana tuh? Air mineral. Itulah air paling mulia di alam semesta. Air yang keluar dari tangan Nabi Muhammad SAW. Dulu teman-teman saya tanya, lebih utama, lebih mulia air Zam-Zam apa air yang keluar dari tangan Nabi? Rata-rata jawabnya air Zam-Zam. Saya tanya balik, lebih mulia Ka'bah, Zam-Zam atau Nabi Muhammad SAW? Lebih mulia sumur Zam-Zam, Ka'bah atau Nabi Muhammad SAW? Jika sumur Zam-Zam mengeluarkan airnya paling utama, sekarang yang lebih mulia dari sumur Zam-Zam dan Ka'bah mengeluarkan air, kira-kira airnya apa? Airnya lebih utama. Sallallahu alaihi wasallam. Itu air dari mana tuh?
Kalau bukan diambil dari surga. Gak mungkin nyuling dari banyu asin, airnya kan asin. Banyu asin. Coba antum bayangkan, di punggung Nabi nggak ada keran, nggak ada. Semoga nanti kita juga ikut meminum airnya yang keluar dari tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi begitu ngeluarinya saat darurat. Sahabat udah teriak-teriak, ya Rasulullah, mata Nasrullah, kapan Mas Nasrullah gitu ya. Bukan, kapan sang Nasrullah, bantuan dari Allah datang. Mereka udah lemas-lemas, Nabi lagi ngajarin, bukan air yang menyegarkan kamu, tapi ya Allah. Maka sahabat tuh dididik sedemikian rupa, mereka paceklik air. Dididik sedemikian rupa 3 tahun, gak makan gandum, gak makan beras, kalau kita sekarang. Kalau antum mungkin bunuh-bunuhan kali ya. Sahabat malah bagi-bagi, udah kamu yang makan. Kata sahabat satu, kamu yang makan. Itu 10 menit, gandumnya udah dingin duluan. Cuma dorong-dorongan. Akhirnya apa? Mereka makan bersama. Yaudah kita makan bersama. Sedikit makan bersama, kenyang semua. Berarti kenyang tidak diciptakan oleh gandum, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang hari ini kan tengkar urusan beras, urusan duit. Selama masih itu terjadi, semua pergerakan Islam tidak akan menang. Nih saya sampaikan, yang suka demo, silakan demo. Yang suka pergerakan, mau jihad, silakan. Tapi kalau di kolbu antum masih ada mahabbah, cinta duit, ya. Cinta lawan jenis masih berlebihan, apalagi cinta sesama jenis. Banyak pelaku-pelaku jihad itu melakukan itu. Ya, di dalam negeri, di luar negeri semua. Makanya Allah tidak menangkan. Sahabat-sahabat Nabi dibersihkan dari semua sifat itu. Maka mereka nggak lagi memberhalakan. Hai. Syukur nggak terjadi kayak zaman Tolut. Zaman Tolut gimana? Kehausan mau mencari air, ketemu air, turun perintah wahyu. Wahai Tolut, katakan semua kepada tentaramu yang puluhan ribu itu, jangan minum kecuali hanya seberapa? Segini. Itu seberapa itu? Baru diambil udah jatuh duluan, baru diambil jatuh duluan. Akhirnya yang lain gak sabaran, ini gak masuk akal. Lagi-lagi, yaitu nenek moyangnya, yang lagi perang itu, yang bilang gak masuk akal ini, ambil gayung, diminum langsung. Mereka minum, langsung ngantuk, pengen tidur. Tahu gak dari puluhan ribu tersisa berapa orang? Hanya 313. Turunlah kaidah besar dalam Al-Quran. Kam min fi'atin qalilatin. Betapa banyak kelompok yang qalilah, saghirah, ya, mengalahkan kelompok yang banyak, yang besar. Kenapa? Mereka tidak berebut air lagi. Ini berebut air nih, korlap-korlap kalau demo. Gila. Gimana mau menang? Katanya memperjuangkan Islam, bela Islam. Urusan ini aja tengkar. Paham? Ini cuma simbol loh ya. Ini simbol doang. Paham maksudnya? Bukan ini. Ini simbol aja. Ini kalau nggak pakai duit jadi nggak? Nah, paham maksudnya? Ustadz cuma urusan begitu, tengkar loh. Tengkar urusan begitu. Gimana dakwahnya mau menang? Gimana dakwahnya mau nyebar? Gimana perjuangan Islam kita mau menang? Mau nggak menang? Untuk diri sendiri dulu, mau? Mau? Coba latih tidak mencintai air. Mencintai air, antum nanti bunuh-bunuhan urusan air. Tidak mencintai makanan. Cukup cintai zat yang menciptakan semua itu. Maka ketika si air tidak ada, kita tetap bergantung kepada yang menurunkan air. Tapi kalau orang sudah bergantung kepada air, bergantung ke makanan, bergantung ke duit, bergantung ke obat, bergantung ke jenderal, bergantung ke fulan-fulan, ustadz orang sakti,
bergantung ke wirid. Nanti wiridnya sedikit, antum nggak kuat. Bismillah. Maka maharnya supaya tidak bergantung ke benda-benda tadi, mulailah semuanya dengan bismillah. Mulai semua dengan bismillah. Ini karena orang sekarang bergeraknya emosi dulu baru bismillah. Jadi dia mengemosikan bismillahnya, bukan membismillahkan emosinya. Orang hari ini benci dulu baru baca bismillah. Jadi dia cari pembenaran dengan kebenciannya atas nama agama. Gak mungkin menang. Gak mungkin menang. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina. Semoga mereka mendapatkan kedaulatan mereka. Semoga mereka yang berbeda faksi-faksi Hamas, Fatah dan lainnya, mereka berislah, bersatu supaya Palestina merdeka. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau mereka tidak bersatu, wajar, daerah segitu aja nggak bersatu, apalagi di luar itu, apalagi negara sekitarnya. Ya, semua kita wajib mendukung Palestina, tapi kita boleh berbeda dalam manhaj dan pergerakan. Ya, nggak ada masalah. Yang penting ya tujuannya sama. Ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Inilah akhir dari kajian kami. Inti asyifa itu bukan pada alat, bukan pada benda. Intinya ada pada Sang Asy-Syafi, Allah yang memberi obat. Maka nanti jika ada masa turun lagi pandemi, turun wabah penyakit, orang jangan berebut untuk obat. Seandainya obat tiada, dokter pun tiada, bergantunglah kepada dokter hakikat yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga bergantung hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak lagi menyekutukan diri dengan benda-benda kecil ini. Ya. Semoga semua yang hadir Allah berkahi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat, jika ada yang tersinggung. Semoga batin saya, batin antum semua diterangi dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa li nuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya nusin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf kepada para asatidz dan semuanya. Mungkin saya tidak dapat salaman semua karena masih lelah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattah walhamdulillahir rahmanir rahim. Walhamdulillah alladzi biyadihi malakutus samawati wal ardi. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ada satu surat yang turunnya spesial. Langsung diturunkan dari arasnya saat Nabi diizinkan sujud di puncak arasnya. Itulah yang kita sebut Ummul Kitab, induk dari semua kitab. Disebut juga Al-Fatihah karena dia pembuka Al-Quran. Awal membuka Al-Quran itulah suratnya, maka disebut Al-Fatihah. Disebut juga dengan istilah-istilah As-Sab'ul Mathal, ya 7 yang diulang-ulang, dan banyak lagi sebutan-sebutannya. Beberapa masyayikh kita menyebutnya dengan salawatullah ala nafsi, salawatnya Allah terhadap dirinya. Kenapa? Karena dalam hadis Abu Hurairah beliau mengatakan, Sayyidina Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sempurna salat seseorang jika dia tidak membaca Fatihah, membaca Ummul Kitab. Lalu Abu Hurairah menyebutkan kalam Nabi, apabila seorang hamba membaca Alhamdulillah, maka Allah menjawabnya. Jawaban inilah yang disebut salawatullah. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Lalu si hamba mengatakan Ar-Rahmanur Rahim, maka Allah pun menjawab, inilah salawat berikutnya. Athna alayya abdi, hambaku sudah memuji-mujiku. Ini beda hamdan dengan sanaan. Hamdan itu awal kita memuji. Sedangkan sana berarti pujian yang diulang-ulang.
Rahman Rahim sudah kita baca pada Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita ulang lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pun kemudian membiarkan kita berbicara dan kita membaca lagi Malik Yaumiddin. Allah pun mengatakan, hambaku memujiku kembali. Lalu seorang hamba mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan meminta pertolongan. Lalu Allah mengatakan, wahai hambaku, apapun yang kamu minta, aku akan jawab. Laka ma sa'alta. Apapun yang kamu minta, aku akan beri. Begitu juga di ayat berikutnya. Di ayat berikutnya sampai waladhdallin. Amin. Sahabat-sahabat yang kenal Allah, di dalam Al-Fatihah itu ada jawaban-jawaban Allah dari dialog seorang hamba. Inilah rahasia kenapa Al-Fatihah menjadi rukun salat. Betul ada riwayat orang mengatakan bahwa dialog seorang hamba ada di tasyahud. Tapi hadis yang sahih, dialog hamba bukan pada tasyahud, tapi ada pada surah Al-Fatihah. Jadi, apabila kita memulai Al-Fatihah, sebenarnya kita sedang berjawab-jawaban dengan Allah, berkomunikasi kepada Allah. Itulah sirrus salawat, sir daripada salawat yang ada pada Al-Fatihah. Lalu kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apa kandungan secara maknawi dari Al-Fatihah? Al-Fatihah itu dimulai dengan basmalah. Bismillah adalah inti dari semua kitab di alam semesta. Tanpa Bismillahirrahmanirrahim, tiada kitab yang diturunkan. Karena itu adalah yang pertama kali dituliskan di Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz ini makhluk Allah yang suci. Itu berkalam kepada Allah, ya Rabb, apa yang akan aku tulis? Lalu di satu riwayat Imam Tirmizi mengatakan, uktubi, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Kata basmalah. Ada riwayat lain yang menyebutkan lafaz sebelum basmalah, tapi dia adalah inti dari basmalah. Namun yang sahih hanyalah riwayat ini. Kemudian lafaz Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah doa yang paling tinggi. Afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang paling tinggi adalah alhamdulillah. Sungguh aneh mungkin bagi orang awam, kenapa alhamdulillah disebut doa? Ternyata doa yang tertinggi bukanlah meminta, tapi doa yang tertinggi adalah memuji. Doa tertinggi adalah ketika si hamba merasakan kemuliaan zat yang dia akan meminta kepadanya. Ketika kita merasakan hal ini, itulah doa yang paling tinggi. Itulah kenapa juga sahabat-sahabat Allah, orang yang sibuk memuji dan berzikir, itu lebih Allah sukai daripada orang yang banyak meminta, tapi tidak tahu dia meminta kepada siapa. Dan disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, Allah akan memberikan kepada orang yang sibuk berzikir memuji Allah apa-apa yang diberikan kepada orang yang meminta. Maka beruntunglah orang-orang yang disebut syakirin, orang-orang yang memujinya, yang berterima kasih kepadanya. Allah tidak meminta kita membalasnya. Allah hanya meminta agar kita memujinya sebagaimana dia adanya, memujinya sebagaimana dia pantasnya. Sahabat-sahabat Allah, itulah inti dari surah Al-Fatihah. Memuji Allah setinggi-tingginya, menyanjung Allah seluhur-luhurnya. Oleh karena itu, Al-Fatihah ini dijemput langsung oleh Rasulullah ke atas arasnya. Saya boleh menyebut ini surah Al-Arsyiyah, surat Arsy. Jika semua surat itu Makki Madani, maka surat ini turunnya di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan sir rahasia ma'rifat Al-Fatihah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bis-salah. Walhamdulillahilladzi ba'atha lana akmalan nas salatan lillah wa huwa sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil musallin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apakah benar setelah bermakrifat, setelah mengenal Allah, kita tidak perlu lagi sholat? Kata orang tertentu, untuk apa sholat? Allah kan sudah ada dalam diri kita.
Kalau sholatnya baru ruku sujud, itu belum sholat. Apakah betul demikian? Teman-teman yang dimuliakan Allah, bukankah Rasulullah atqan nas? Nabi itu orang a'rafun nas, paling bermakrifat. Dan kita tidak menemukan riwayat bahwa beliau meninggalkan sholat sampai hayat beliau. Sampai hayat beliau berakhir. Maka apabila kita memperhatikan banyak ayat-ayat Al-Quran, kita dapat memahami bahwa di dalam Al-Quran, surat Thaha ayat 14, coba lihat bahwa ma'rifat, akhir ma'rifat adalah sholat. Allah berfirman, berkalam kepada Sayyidina Musa. Apa kata beliau? Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada ilah, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Dan di ujungnya Allah mengatakan, fa'budni, sembahlah aku, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengenangku, mengingatku. Allah mengenalkan dirinya, sesungguhnya akulah Allah, sembahlah aku, lalu dirikan salat untuk mengingatku. Maka justru sebaliknya, ciri-ciri orang yang bermakrifat, dia mendirikan ubudiyah dan salat kepada Allah SWT. Berdasarkan surat Thaha ayat 14 ini, boleh kita istinbat, kita ambil satu makna. Apa maknanya? Salat adalah penghujung makrifat, sedangkan makrifat adalah awal dari salat. Maka siapa saja yang dia bermakrifat, pasti dia mendapatkan puncaknya, yaitu salat. Tapi tunggu dulu teman-teman, apakah salat kita salat orang-orang yang mengenal Allah, salat orang yang bermakrifat? Jangan sombong dulu, jangan suuzon dulu dengan orang yang secara kasat mata menurut kita tidak sholat. Jangan sombong dulu dengan orang-orang yang menurut kita secara fisik tidak sholat. Barangkali hatinya selalu berkoneksi kepada Allah, sedangkan kita sholatnya mungkin dahsyat, 5 waktu di masjid, tapi mulai dari takbir sampai assalamualaikum tidak pernah ingat Allah kecuali sesaat. Barangkali kita orangnya seperti itu. Maka jika kita melihat seseorang secara kasat mata tidak terlihat sholat di masjid bersama kita, belum tentu dia tidak sholat. Barangkali dia mengikuti manhaj khalwat Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, jika seseorang takut riya atau khawatir dengan kasaf-kasaf yang berbahaya, karena ada orang tertentu jika dia dibukakan mata batinnya oleh Allah, dia melihat manusia dengan karakternya. Jika karakternya karakter tamak, terlihat seperti babi. Jika karakternya galak, bengis, maka terlihat seperti si guguk, anjing. Maka orang-orang ini diperkenankan oleh Imam Ghazali untuk sementara waktu sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. Ini fikih Imam Ghazali yang tidak disepakati oleh Imam Ibnu Salah dan imam-imam yang lain. Imam Subuki juga menolak hal ini. Tapi saya memahami bahwa ini bukan masalah benar dan tidak benar. Ini adalah masalah perbedaan peralihan kondisi. Maka jika kita melihat ada orang yang dianggap ahli ma'rifat, terlihat dalam kasat mata kita tidak sholat, belum tentu dia tidak sholat. Mungkin kita yang merasa sok sudah sholat. Maka teman-teman, mari kita gabungkan makna ayat tadi, bahwa surat Thaha tadi menyatakan Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Setelah mengenalkan dirinya, puncak dari pengenalan itu adalah beribadah lalu mendirikan sholat. Maka pengenalan ma'rifat tanpa ibadah dan sholat adalah kebatilan yang mutlak. Sebaliknya juga, orang-orang yang sholat tapi tidak mengenal Allah, itu sholatnya juga tidak bermakna, mardud indallah, tidak diterima di sisi Allah SWT. Maka kita menuduh diri kita, jangan-jangan sholatku belum khusyuk. Tidak sibuk memandang orang lain, menjadi juri orang-orang lain. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dia sholat karena mungkin kata dia di ahli marifat, lalu dia sholat cuma beberapa waktu, mungkin hanya 3 waktu atau 2 waktu atau sewaktu saja. Oh, orang seperti ini wilayahnya berbeda. Ini tidak termasuk kepada wilayah ma'rifat. Ini adalah perbedaan fikih. Fikih antara Ahlus Sunnah dengan kelompok Syiah Imamiyah. Mereka memang berbeda dalam waktu sholat dengan kita. Mereka mengambil zahir ayat yang ada dalam Al-Quran, aqimis salata liduluki syamsi, sampai akhir ayat, dirikanlah sholat ketika
matahari mulai menyingsing, yaitu zuhur dan asar, ya. Kemudian ketika ghurub terbenam dan Qur'anil fajar, yaitu kemudian terbit fajar. Disebutkan di sana cuma 3 waktu. Di ayat yang lain disebut tarafain nahar wa zulafan minal lail. 2 ujung siang, awal dan akhir siang. Kemudian zulafan artinya waktu yang dekat dari malam. Maksudnya maghrib dan isya. Ini menunjukkan bahwa ada penafsiran di luar sana yang menafsirkan bahwa sholat itu 3 waktu. Tapi dalam periwayatan ulama Ahlus Sunnah yang kita ikuti, Nabi SAW pernah melakukan 2 hal. Pertama, Nabi sholat di awal waktu. Maka beliau sholat terlihat 5 waktu pas. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan waktu yang berjarak. Tapi di riwayat berikutnya, Sayyidina Jibril mengajarkan kepada Nabi agar sholat di ujung waktu zuhur, di awal waktu asar, di ujung waktu maghrib, di awal waktu isya, dan di ujung waktu subuh. Sehingga terkesan yang disebut dengan jamak suri, terkumpul secara zahir, tapi sebenarnya waktunya tetap 5. Seakan-akan waktunya 3. Inilah kemudian yang diabadikan dalam sholat rukhsah yang kita sebut dengan sholat jamak. Maka teman-teman yang melakukan Allah, betulkah ada sholat yang 3 waktu, 2 waktu menunjukkan orang itu bermakrifat? Tidak. Ini adalah perbedaan fikih. Kembali ke permasalahan pertama, bermakrifat adalah awal dari mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah puncak dari ketinggian makrifat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna alhamdulillah? Terima kasih, wahai Rabb. Apa arti Rabb? Yang tadi ngomong kun, nama lainnya Khaliq. Jadi Rabb itu artinya apa? Khaliq. Jadi boleh diterjemahkan segala puji, terima kasih ya Allah yang menciptakan alamku. Rabbil alamin. Alamin, alam, mahwal alam kullu ma siwallah. Alam itu segala sesuatu selain Allah. Tubuh kita bukan Allah kan? Benar. Jadi kalau baca alhamdulillah jangan dibayangkan alam di luar, alam di sini yang dibayangkan. Baru dia bisa bergetar, Pak. Berarti di tubuh kita, di satu tetes darah ini ada cahaya rububiyah Allah. Makanya membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang. Faka'annama qatalan nas jami'a. Seakan-akan membunuh semua orang. Gimana? Udah ketemu belum Allahnya? Seharusnya sudah ketemu. Tapi namanya. Ketemu apa? Ketemu namanya. Apa namanya dalam diri kita? Rabb. Ya. Tadi tumbuh. Menumbuhkan apa bahasa Arabnya? Menghidupkan deh. Menghidupkan apa? Muhyi. Setiap detik ada sel yang mati. Mumit. Maka di tubuh ini Allah sibuk sekali mematikan sel, menumbuhkan sel, mematikan sel. Jadi setiap hari ini di tubuh ada kematian dan kehidupan. Jadi tubuh ini adalah namanya. Apa namanya? Al-Muhyi, Al-Mumit. Makanya habis sholat dianjurkan baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, miliknya lah semua kekuasaan, termasuk kekuasaan terhadap diri sendiri. Walahul hamdu, baginya lah tanda terima kasih, pujian-pujian. Apalagi? Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan satu sel di tubuhku, yang menumbuhkan satu rambut di tubuhku, yang mengalirkan satu tetes darah di dalam badanku. Paham? Jadi kalau baca ini jangan ngayal. Baca itu tuh merem matanya, dipandang diri kita, diingat-ingat semuanya. Itu yang bisa bikin bergetar. Kita ini ada orang berbuat baik, maka dia kirim hadiah terus, kirim hadiah terus. Kalau dia lawan jenis, setelah sekian lama kita ketemu, jika umurnya masih memungkinkan, kita akan jatuh cinta kepadanya. Jika dia sesama jenis, kita akan menjadikan dia saudara kita.
Kalau umurnya tua, kita anggap dia orang tua kita. Jika dia lebih kecil, kita anggap dia adik atau anak kita. Jika dia bukan saudara, bukan makhluk, bukan kawan, siapakah dia? Dialah pencipta kita. Maka kalau kita nih dapat kiriman terus, diurusin terus. Saya cuma diurusin koper sama kawan. Senangnya bukan main, Pak. Dikawal oleh Pak Polisi, senangnya bukan main, maka kita hormat kepada mereka. Itu baru dikawal sejenak. Ini kita dikawal setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau ketemu dia, antum tersujud kepadanya, tersungkur kepadanya, gak akan kuat menahan. Kalau dia seorang yang kita kenal, engkau. Jika dia seorang kekasih, kita peluk dia. Jika dia anak, kita akan pegang dia erat-erat, kamu anak aku. Itulah kenapa alhamdulillahirabbil alamin afdalud doa. Doa yang paling gagah, doa yang paling tinggi. Nabi kan mengatakan antara hamba dan Allah terdekatnya kapan? Saat sujud. Sujud itu adalah makna alhamdulillah. Alhamdu, coba dibuka alif lamnya, buka hamdun. Siapakah yang paling terpuji di alam semesta? Itulah yang bernama Muhammad. Jadi alhamdu itu terpancar pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna lain dari alhamdu, yang paling bisa, yang paling sanggup berterima kasih kepada Allah, yang paling sanggup sempurna sujudnya kepada Rabbul Alamin, hanyalah yang bernama Muhammad. Itulah alhamdu. Maka untuk bisa mengenal Allah, jalur tol paling cepat adalah jalur al-Muhammadi, jalur orang yang paling terpuji, yang setiap hari dia memuji Allah. Dia tidak minta dipuji, dia nggak minta pahala. Adakah Nabi minta pahala? Nggak pernah. Nabi selalu minta apa yang pantas dilakukan hamba kepada Rabb-nya. Maka sebaik-baik yang diminta bukanlah pahala dan fasilitas. Makanya Bapak Saudara bukan Allah, kita ini ada yang usaha, ada yang bekerja, terus ngomong, ini nggak sopan, berarti belum alhamdulillah. Saya udah doa Ustadz, udah usaha, kok belum sampai juga, batal alhamdulillah. Walaupun secara fikih nggak masalah, secara hakikat itu masalah. Berarti dia nggak sadar selama ini bahwa satu detik, detik per detik dia diurus oleh Allah. Dia diurus oleh Allah, dikawal oleh Allah. Ini kita nggak sadar selama ini. Terus dia punya angan-angan, kebetulan angan-angannya belum disesuaikan dengan waktunya. Lalu dia mengatakan, saya udah usaha kok belum dikasih juga, batal. Ya, ini yang dikatakan Nabi, kullu da'watin mustajabah malam ya'jal. Semua permintaanmu pasti dijawab selama kamu tidak tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, ayyaqulal abdu da'autullah wa lam yujibli. Si hamba mengatakan, aku sudah doa, aku sudah usaha, tapi tidak kunjung Allah jawab. Itu doa tadinya sudah menyundul langit, jatuh lagi ke bawah. Dia harus memulai dari awal. Maka bertobatlah dari doa yang tidak hamdi, doa yang tidak muhammadi, doa yang tidak terpuji. Ya, jangan-jangan kita selama ini su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Saudara makan Allah, inilah syarah lain daripada alhamdulillah. Ya, yang jarang dikupas orang, kita kupas. Kenapa kita baca alhamdulillah? Orang kalau mengerti baca alhamdulillah ini, dia baca alhamdulillah waktu Fatihah pasti bergetar badannya, karena tubuhnya sedang ingin berterima kasih kepada yang menciptakan tubuhnya. Satu helai rambut tadi yang kita ceritakan itu merinding, disebut sang kekasih yang mengurusi dia selama ini. Jadi tubuh ini dia sedang menitipkan amanah ke dalam diri kita. Wahai sang diri sejati, bawalah kami mengenalkan kepada Rabbul Izzah, Rabbul Izzati. Maka mari Bapak Saudara Allah, kenali Allah dengan cara alhamdulillah.
Tuh, berterima kasih setiap saat, setiap nafas. Jadikan nafas ini nafas alhamdulillah. Barulah benar kata Nabi, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa paling tinggi adalah alhamdulillah. Kalau dia memuji Allah, dia nggak perlu doa, karena itulah doa paling tinggi. Itulah yang disebut doa bi ghairi talab, doa tanpa meminta. Orang inilah yang disebut-sebut di hadis, man syaghalani dzikri an mas'alati. Siapa yang sibuk-sibuk menyebutku, berterima kasih kepadaku, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, aku akan cukupkan keperluannya seperti yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.